Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Kita Hmm. mulai saja ya acaranya ya. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi reviewer pada jurnal internasional bermutasi ya. Saya nanti akan mencoba berbagai pengalaman ketika menjadi reviewer ataupun bagaimana dilirik oleh jurnal-jurnal terindeks Scopus untuk kemudian menawarkan saya untuk mereview artikel dari jurnal mereka. Nah, review jurnal pasti kan kita semua sudah paham ya, sebagai akademisi kan kita pasti pernah menjadi reviewer, Pak. Misalkan di jurnal Indonesia ya berarti jurnal-jurnal yang terindeks Sinta maupun yang non Sinta yang ada di Indonesia. Jadi reviewer itu adalah seorang yang bertugas mengevaluasi naskah ya atau manuskrip sebelum diterbitkan oleh jurnal tersebut. Jadi perannya itu kita memastikan kualitas, validitas dan juga keterbaruan dari riset yang ternarasikan dari artikel tersebut ya. Pengalaman saya dulu, saya sebelum mereview jurnal di Trenders Scopus, dulu saya pernah menjadi reviewer di jurnal Non Sinta, dan terakhir-terakhir ini kalau yang nasional saya jadi reviewer di jurnal Sinta 2 itu jurnal Equilibrium, itu miliknya Muhammadiyah Ponorogo sama Universitas Muhammadiyah Jogja, itu juga jurnalnya Sinta 2. Itu pengalaman saya ketika nge-review sebagai reviewer di jurnal Sinta 2 ya. Dan saya juga pernah menjadi reviewer di jurnal Helion itu tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, itu eh, pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi reviewer ya, baik yang skalanya nasional maupun yang internasional. Mengapa dosen perlu menjadi reviewer, Bapak Ibu? Sekarang reviewer itu bisa menjadi syarat tambah ya, syarat tambah dari syarat khusus di kepangkatan khususnya untuk guru besar, di mana ketika kita menjadi reviewer di 3 jurnal itu akan, atau 3 kali menjadi reviewer ya, itu akan menjadi pengganti atau salah satu syarat tambah dari kelengkapan syarat khusus. Kebetulan saya juga lagi diproses untuk menuju ke guru besar ya, jadi saya mencoba sebanyak mungkin peluang-peluang yang bisa menjadikan dokumen tambahan untuk syarat menuju guru besar gitu ya. Reviewer jurnal internasional juga kan memiliki ini ya, apa, sebuah kebanggaan. Kita kan juga akan merasa bangga nih, saya udah eh, bisa menjadi reviewer di jurnal-jurnal terindeks Scopus seperti itu. Terus kedua juga kita kan akan menjadi memiliki kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengalaman saya itu banyak mendapatkan ilmu dari rekan-rekan yang sesama reviewer di jurnal internasional, bahkan juga banyak diskusi ya via email dengan editor-editor jurnal, sehingga saya tuh paham kira-kira bagaimana proses perkembangan keilmuan, bagaimana standar kualitas keilmuan yang dinarasikan dalam riset atau dalam artikel, sehingga itu menjadi wawasan baru buat saya seperti itu. Dan alhamdulillah itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya juga untuk ketika saya nulis di beberapa jurnal di Scopus ya. Jadi pengalaman saya ketika jadi review itu akhirnya menjadi ilmu baru buat saya, sehingga memperkuat kemampuan saya untuk juga menulis artikel sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh editor dan juga reviewer. Jadi kalau Scopus itu kita harus lolos dulu tuh seleksi atau koreksi dari editornya. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke tahap reviewer. Nah, kalau kita tidak paham dengan benang merahnya, nah itu kan kita bisa jadi baru di editor gugur. Karena pengalaman saya kalau kita nulis di jurnal Scopus itu, kalau jurnalnya bagus itu 3 hari atau seminggu dari dari pasca submit itu udah direspon oleh editor untuk respon awal, misalkan kesesuaian
scope dari artikel kita dengan jurnal dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah itu beres, presentasi plagiasinya udah beres, kelayakan penggunaan A-nya udah beres, administrasi udah beres, barulah kita akan masuk ke tahap eh, reviewnya oleh reviewer seperti itu. Dan ketika menjadi reviewer jurnal berputasi, itu tentu saja akan meningkatkan eh, personal branding kita ataupun meningkatkan reputasi kita sebagai akademisi atau sebagai profesional yang ahli di bidang keilmuan tersebut. Dan beberapa peran yang reviewer di dalam pengembangan akademik gitu ya. Terutama tentu saja dengan terkaitan dengan Tridharma, di mana menjadi reviewer itu bisa menjadi bagian dari bentuk pengabdian dosen kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat sertifikat sebagai reviewer dari Elsevier, maka Bapak Ibu nanti bisa menjadikan dokumen itu untuk sebagai bagian dari dokumen pengabdian dosen seperti itu. Terus itu juga bisa menjadi dokumen untuk mendukung akreditasi prodi. Saya di kampus yang lama kemarin itu digunakan dokumen saya itu untuk keperluan akreditasi prodi di beberapa prodi dan juga universitas. Dan kemarin prodi manajemen itu di kampus yang lama ya itu akhirnya menjadi unggul. Bukan karena sayanya, artinya kan minimal saya punya kontribusi 1% lah dari sehingga itu bisa mencapai unggul baik secara prodi manajemennya maupun instansinya ya. Umponya kan sekarang unggul ya. Nah itu kan karena beberapa dosennya memang aktif di kegiatan-kegiatan Tridharma. Salah satunya adalah menjadi reviewer di jurnal eh, internasional berputasi. Dan juga membentuk jejaring internasional. Saya bisa kenal dengan rekan dosen dari Korea. Saya bisa kenal rekan dosen dari Malaysia. Saya bisa kenal rekan dosen dari Belanda. Itu karena ketika saya menjadi reviewer, sehingga banyak terbentuk jejaring internasional saya. Kemarin dengan Belanda itu bahkan kami melanjutkan kolaborasinya dengan hibah ya kemarin. Cuman kemudian saya terhalang perpindahan home base dari kampus yang lama ke kampus yang baru sehingga kemudian saya tidak melanjutkan itu seperti itu. Karena home base saya masih terikat di kampus yang lama sedangkan saya udah berkarir di Bandung seperti itu. Dan juga menjadi kontribusi ilmu ya kita bisa tahu apakah artikel ini memiliki kedalaman dan kelayakan dan serta keterbaruan atau tidak sehingga kita jadi sebenarnya reviewer itu membantu jurnal itu untuk punya integriti yang bagus di dalam menjaga kualitas artikelnya. Nah, kalau reviewernya itu asal-asalan mengoreksinya atau memberikan masukannya, maka itu akan berdampak terhadap turunnya kualitas dari jurnal tersebut. Makanya kan sekarang tuh banyak jurnal dia banyak menerima artikel-artikel untuk diterbitkan di dalam satu edisi terbitan. Bapak Ibu nanti kalau yang mau ke LK, mau ke GB, saran saya hindari jurnal yang dalam satu terbitan itu, misalkan dia setahun terbit 4 kali, misalkan ya. Maka di satu edisi terbitan itu usahakan dia maksimal 30 paper ya, hindari yang dalam satu edisi terbitan itu dia lebih dari 30 atau 50 paper ya, karena itu nanti cenderungannya tidak sehat seperti itu. Sehingga akan paling baik itu ketika nanti caranya gini, kita buka buka Scopus terus kita klik source-nya itu, cari nama jurnalnya, lihat di Scopus kontennya. Kalau di Scopus kontennya itu setiap tahun di bawah dari 300 atau di bawah dari 200, nah itu bagus. Itu nanti pasti reviewer kalau mau dipakai ke guru besar itu pasti dia tidak memberikan nilai yang kecil ya. Karena kuantitinya rasional. Tapi kalau dalam 1 tahun terbitannya itu puluhan, maka akan kecenderungannya reviewer GB ataupun reviewer LK itu menganggap bahwa ini toleransi di proses review itu terlalu tinggi sehingga bisa jadi mungkin secara value seharusnya nggak terbit
tapi masih dianggap boleh terbit dengan revisi mayor, misalkan seperti itu. Jadi nggak langsung di reject. Nah, itu akan menjadi pengalaman Bapak Ibu nanti ketika jadi reviewer, dijaga. Karena kalau Bapak Ibu juga nanti nge-reviewnya asal-asalan, jurnal juga tidak akan menggunakan Bapak Ibu dalam jangka panjang, karena dianggap eh, kualitasnya di dalam menarasikan, mengargumentasikan narasi-narasi dari artikel tersebut dianggap tidak baik seperti itu. Sehingga ada beberapa etika dan tanggung jawab dari reviewer ya. Pertama, menjaga kerahasiaan. Saya kira ini kita udah tahu ya bahwa ada beberapa artikel nanti ketika dikirim ke email kita ataupun ke akun kita di OJS Jurnal itu tidak mencantumkan nama autor, karena itu nanti untuk menjaga. Kedua, walaupun tidak ada nama autor, kita tidak boleh men-share draft tersebut ke publik ya. Itu harus menjadi rahasia kita sebagai reviewer dan pengelola jurnal ataupun autor seperti itu. Hindari konflik kepentingan. Ya. Kenapa di artikel itu tidak ada nama autor ketika dikirim ke reviewer itu untuk menghindari konflik kepentingan. Karena jangan sampai saya kenal teman, walaupun ada beberapa jurnal meminta kita untuk mencantumkan nama yang ingin kita tunjuk untuk nge-review jurnal artikel tersebut ya, seperti itu. Jadi kadang di OJS itu ada rekomendasi reviewer gitu. Nah, itu bisa juga. Tapi itu jarang sebenarnya tidak umum di Indonesia ya. Gitu. Terus ketiga, berikan penilaian yang objektif ya, betul-betul. Kalau saya pribadi itu saya selalu melihat dari novelty yang ditawarkan apa, terus metodologinya gimana, apakah relevan antara masalah yang mau diselesaikan, novelty yang dipilih dengan metodologi yang dia gunakan seperti itu. Nah, ini salah satu yang kadang kita temukan banyak lemah di Indonesia ya. Tapi itu nanti kan akan kita pelajari sehingga itu nanti buat kita pribadi sebagai reviewer tuh banyak ilmu yang ketransfer ke kita. Terus tawarkan apa ya, berikan komentar review itu yang membangun Bapak Ibu ya. Jangan tendensius ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan oh ini ada lemah novelty-nya, maka bangunlah narasi komentar yang solutif untuk ketika itu lemah, lemahnya apa, terus cara untuk kelemahan itu meminimalisirnya gimana, solusinya untuk agar novelty itu misalkan menjadi rasional atau menjadi punya kekuatan akademis yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang kita narasikan di komentar-komentar. Jadi jangan sampai kita memberi komentar yang jangan nggak jadi, biarin aja nanti sebagai lampiran. Iya, tapi pengen ya, nggak usah. Pak Binsar aja, Pak Binsar. Seperti itu ya. Jadi memang beberapa etika harus kita jaga sebagai reviewer. Terus targetnya, walaupun umumnya 1 bulan ya, kita dikasih waktu 30 hari dari proses pemberitahuan nge-review artikel sampai nanti kita memberikan target untuk mengembalikan draft itu ke editor jurnal. Itu disiplin. Kalau Bapak Ibu tidak disiplin, itu cenderung kita nanti nggak dipakai jangka panjang oleh jurnal tersebut. Kalau saya biasanya dikirimin artikel oleh jurnal, itu pasti saya target seminggu harus selesai. Seminggu akan saya respon. Seminggu itu paling atau 2 minggu paling lama, karena ada yang misalnya kayak kesibukan lagi kegiatan kampus yang padat, biasanya saya 2 minggu itu akan saya kirim. Tidak pernah lewat dari 2 minggu draft itu selesai saya kerjakan seperti itu. Sehingga itu akan dianggap oleh editor jurnalnya bahwa kita itu adalah reviewer yang responsif seperti itu. Sehingga mereka senang karena mereka juga kalau hasil review cepat kan mereka itu punya rentangnya pendek sehingga kan akan disenangi juga oleh autor karena editor bisa memberikan respon hasil review cepat ke autornya. Terus jaga integritas akademik ya. Kadang nanti Bapak Ibu akan menemukan ngerevisi terus oleh autor tidak direvisi tapi akan diberikan komentar argumentasi. Nah, biasanya itu berkaitan dengan sesuatu yang memang poin itu yang ingin ditawarkan oleh autor sehingga disitulah letak idealisnya si autor. Nah, itu kita ya harus open minded selama secara logical connection-nya masuk ya. Untuk kenapa dia tetap mempertahankan itu, mungkin dari sudut kita, dari konsep kita mungkin itu kurang tepat, tapi ketika dia bisa memberikan alasan yang secara logika connection-nya masuk ya, kita harus open minded dengan
hal tersebut seperti itu. Terus yang ketujuh ya ikutin pedoman ya. Biasanya itu nanti ada standar pedoman penilaian apa-apa saja yang akan kita nilai seperti itu. Dan hindari menilai secara tekstual ya. Harus bersifat konten. Misalnya kayak gini, kita nge-review, wah ini banyak typo. Nah itu bukan tugasnya review itu reviewer itu tugasnya editor ya. Kita sudah tidak lagi berkecimpung dengan ini banyak typonya, ini apa daftar kutipannya tahun lama itu ranahnya editor, sudah bukan lagi ranahnya reviewer. Jadi kita bisa memisahkan yang mana ranahnya reviewer, yang mana ranahnya editor. Bahkan sekarang itu kalau kita mau maju ke pangkatan itu artikel-artikel yang kita jadikan syarat khusus itu tidak boleh korespondensinya hanya berkaitan dengan tekstualnya kayak typo, terus kutipannya salah, data pustakanya tidak terbarukan, itu sudah bukan ranahnya reviewer. Nah, kalau itu tetap itu kita komentari dan itu diterima oleh eh, author dan itu diberikan syarat khusus, itu nanti akan ditolak oleh reviewer seperti itu ya. Nah, kompetensi apa yang diperlukan ketika untuk menjadi reviewer? Yang pertama ya kita harus memiliki kemampuan metodologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus banyak membaca dan memperkuat knowledge-nya tentang metodologi penelitian. Karena ini kan ada banyak jenis metodologi ya. Jadi kita harus paham seperti itu. Karena jangan sampai atau kalau enggak, misalkan Bapak Ibu spesialisnya adalah di riset yang bersifat kuantitatif misalkan. Maka ketika dikirimi artikel yang kualitatif ya jangan diterima, diberikan komentar bahwa Bapak Ibu tidak memiliki penguasaan terkait paper tersebut karena menggunakan metode yang berbeda dengan kemampuan Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak harus semua diterima ya. Kalau nolak nggak apa. Dan kalau kita nolak itu juga nggak akan jadi rapor merah bagi editor jurnal. Jadi yang penting kita ngasih argumentasinya kenapa kita tidak bersedia mereview itu. Saya juga beberapa kali saya tolak di Helen itu pernah juga saya tolak karena saya dikasih jurnal tentang eh, kualitas nggak salah atau kalau nggak salah pertanian lupa saya. Jadi memang dia ada lingkup manajemennya ya, tapi kalau nggak salah itu metodenya atau manajemen pertanian gitu yang akhirnya saya komentar bahwa saya nggak punya kompetensi untuk mereview artikel tersebut karena secara skop keilmuannya tidak sesuai dengan saya walaupun sama-sama manajemen tapi dia kayaknya manajemen pertanian gitu. Terus kritis dalam penilaian originalitas dan novelty. Kita harus tahu nih apakah klaim novelty-nya itu memang betul-betul memiliki keterbaruan, jangan sampai tidak keterbaruan. Jadi novel itu tuh banyak jenisnya. Bisa jadi, tapi paling enak itu kalau dia membuat variabel baru. Itu pasti sudah jelas novelty-nya. Tinggal narasi logical connection-nya seperti apa ketika dia membentuk variabel baru itu. Tapi kalau kayak model baru, nah kita yang harus ekstra karena jangan sampai itu klaim sepihak. Misalkan dia menganggap bahwa tidak ada model mediasi sebelumnya atau tidak ada model moderasi menggunakan variabel X ini sebelumnya. Nah, kita harus punya wawasan luas apakah benar itu adalah sebuah model baru atau jangan sampai sudah ada cuma dia aja yang belum nemu seperti itu. Nah, itu harus harus kita kritisi secara dalam tapi dengan objektif seperti itu. Terus kita harus mampu menulis nanti ada ini ya, ada formnya biasanya. Tapi kalau yang jurnal Scopus itu lebih mudah daripada yang jurnal Sinta 2. Kalau Scopus itu dia sudah di OJS, kita tinggal ngeklik aja milih jawabannya dari pertanyaan yang disediakan. Nah, kemudian di akhir kita mengunggah dokumen yang sudah kita komentari. Nanti kan Bapak Ibu kan dikirimin draft, kita download, terus kita berikan komentar-komentar catatan kaki terkait eh, penilaian kita dari narasi-narasi yang dibangun pada artikel tersebut. Terus yang keempat ya kita punya kepatuhan dengan etika publikasi ya. Misalkan kalau di internasional itu ada COP guidelines ya itu nanti Bapak Ibu bisa share di Google lingkupnya seperti apa saja. Nanti kita harus tetap belajar Bapak Ibu. Jadi kita selalu harus update karena di luar negeri sana Bapak Ibu itu perkembangan ilmunya luar biasa cepat pergerakan perkembangannya ya.
apa yang baru viral tema riset di Indonesia tahun ini itu sudah 3-5 tahun lalu viral di atau tren di luar negeri. Jadi kita itu agak agak terlambat untuk tren eh, tema-tema risetnya seperti itu. Nah, jadi kita harus banyak belajar, banyak baca-baca artikel-artikel dari Amerika, dari Eropa, ataupun dari negara-negara lain. Karena itu pasti dia lebih cepat progres perkembangan pengetahuannya. Nah, terus selanjutnya manfaatnya. Apa sih manfaat yang kita terima ketika menjadi reviewer? Ya, lumayan banyak ya yang kita bisa terima ya. Pertama ya tentu saja kita bisa tahu perkembangan ilmiah ya. Kita mungkin di Indonesia masih kalau di ini ya di mana di Indonesia baru tren mau teliti tentang financial behavior misalkan. Padahal di luar negeri itu udah 10 tahun lalu itu mereka geluti. Kita baru misalkan di 3-4 tahun terakhir baru mau mengembangkan financial behavior misalkan. Sehingga dengan menjadi reviewer kita tuh bisa banyak tahu perkembangan dan progres-progres dari update ilmu yang terbarukan ya. Terus kedua kita akan memiliki keterampilan ya. Tentu saja kita akan paham tentang penulisan, tentang penggalian masalah-masalah riset itu semua ada di situ. Terus berikutnya juga kita akan membangun jaringan kayak tadi saya katakan saya bisa kenal dengan rekan dosen dari Korea Selatan gitu ya, terus dari mana Malaysia, dari Belanda, dari Inggris, dari Aussie itu karena ketika saya menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi. Terus ya tentu saja itu menjadi sebuah kebanggaan sehingga itu karena membentuk reputasi saya ya sebagai dosen. Selanjutnya paham dengan wawasan terkait proses publikasi yang tadi saya katakan jurnal yang bagus itu ketika kita submit itu pasti 3 sampai seminggu itu akan direspon sama dia, direspon tahap awal. Nanti biasanya itu ada 2-3 tahap lah di versi di editor. Setelah itu barulah nanti tahap keempat masuk ke proses review. Proses review nanti kita bisa ya ada yang 4 kali review, 6 kali, saya pernah 8 kali, gitu kan. Nah, kemudian barulah mendapatkan LPA-nya ya, atau letter of acceptance-nya. Artikel kita terima, siap publish. Nah, siap publish itu tergantung lagi. Kadang ada yang dapat LOA bulan depan udah terbit, ada yang dapat LOA 3 bulan baru terbit, ada yang dapat LOA 6 bulan sampai setahun baru terbit. Nah, itu akan kita pahami sehingga nanti kan kita bisa membuat planning ketika ini butuhnya mendesak. Nah, kita akan mencari jurnal-jurnal yang secara proses tidak lama. Kalau di Emerald itu kita bisa tahu dia kan mengasih input kalau di Emerald. Dari proses submit sampai terbit itu ada yang 60 hari, berarti dia 2 bulan, ada yang 120 hari, berarti dia sekitar 4 bulan, ada yang 300 sekian hari. Nah, jadi kita harus pintar-pintar memilih jurnal. Kalau saran saya nanti kalau ini sebagai penulis ya, kita milih jurnal yang Emerald atau Elsevier. Itu satu sisi sudah aman dari apa predatory, terus kita bisa tahu tahapnya berapa lama dari submit sampai terbit sehingga kita tidak perlu nembak-nembak. Jadi kalau kita merasa tidak terlalu enggak terlalu mendesak, kita cari jurnal yang mungkin dia butuhnya sekitar 20 harian. Nah, nanti bisa disetting di Emerald. Nanti kita bisa nyari di Emerald terus kita bisa lihat berapa lama dia proses dari submit sampai ke terbitnya. Oke, nah, strateginya bagaimana kita untuk bisa menjadi reviewer jurnal ya? Ya tentu kita punya kemampuan untuk publikasi di jurnal internasional. Tapi kalau belum gimana ya nggak apa-apa. Bahkan kita kan bisa belajar dulu dari reviewernya nanti kemudian kita bisa membuat artikel sesuai dengan standar reviewer. Terus pahami tren ya karena ini yang kadang lemah di kita nulis Indonesia ya ketika saya nge-review terkadang itu ngambil tren yang itu udah nggak tren di luar negeri. Nah, ketika itu sudah nggak jadi tren di luar negeri, jurnal itu langsung reject itu versi editor udah di reject itu karena tren scope dari parabel-parabel yang kita gunakan itu udah dianggap jadul, udah dianggap nggak sesuai dengan mereka seperti itu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar tuh nyari-nyari tema-tema apa sih yang diterbarukan yang lagi diangkat. Saya pernah nyoba submit di jurnal
Islamic Marketing, itu Emerald ya, Q1. Artikel saya ditolak karena variabel yang saya gunakan itu baru aja dia terbitkan tahun lalu. Jadi saya ditolak. Komentarnya seperti itu komentarnya. Jadi variabel tahun ya, karena saya itu tahun. Tahun itu di jurnal tersebut sudah dia terbitkan tahun lalu. Jadi dia tidak lagi bisa menerima tema itu di tahun ini, misalkan tahun 2025 seperti itu. Nah, itu kadang keunikannya. Jadi kita masih merasa, saya masih merasa bahwa ternyata kayaknya tahun belum belum banyak diteliti. Ternyata di jurnal Islam Marketing itu ada, dan itu saya tracking, ternyata itu dari Semarang yang juga menggunakan parabel itu. Namanya beliau itu Prof Ken Indarti atau apa itu? Itu dari Unisula ya. Nah, itu yang menerbitkan artikelnya di tahun 2024 seperti itu. Terus kita juga bangun kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau nulis kayak saya ada satu paper ini ngajak dosen dari Malaysia. Jadi saya hubungi via email yang bahwa saya ada draft tentang judulnya ini, dan saya lihat dari bidang keilmuan beliau di Schooler bahwa beliau juga punya ketertarikan terkait tema tersebut, sehingga saya menawarkan apakah beliau berkenan untuk berkolaborasi dengan kontribusinya memperkuat narasi-narasi yang udah, karena ini artikelnya udah jadi ya. Jadi saya itu menugaskan beliau untuk apakah berkenan berkolaborasi dengan tugas beliau itu adalah memperkuat narasi-narasi yang sudah saya buat di artikel saya, dan beliau berkenan. Itu beliau dari Universitas Malaysia Sabah ya beliau, dan beliau berkenan. Ya udah, jadi beliau saya kirimin draftnya, dan kemudian beliau memperkuat narasinya. Tapi ini belum selesai karena beliau belum mengirim balik lagi ke saya. Seperti itu. Terus yang Korea juga kemarin saya ajak kolaborasi riset kemarin yang di Korea. Nah, itu adalah salah satu manfaat ya. Nanti kemudian juga kalau kita banyak berkolaborasi, nanti kita ditawar itu kayak yang di Malaysia itu, Bapak apakah nanti berkenan Pak jadi reviewer di jurnal saya, di ini sudah Scopus juga gitu. Dari awalnya nawarin artikel untuk kolaborasi, terus kemudian terbangun lanjut lagi tawaran untuk jadi reviewer. Terus hadir di konferensi internasional ya, kita harus aktif. Tapi dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena jurnal-jurnal yang terbit, artikel-artikel yang terbit di dalam bentuk proceeding internasional ataupun proceeding Scopus itu tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Nah, ini karena kita sebagai dosen ya. Terus proses pendaftarannya, nah berarti ini sudah mau berakhir ya, karena berarti mau praktek. Proses pendaftarannya ya kita akan membuat akun di platform Elsevier ya, karena memang Scopus itu database-nya di Elsevier pertama ya. Terus nanti kita daftar sebagai volunteer. Nanti kita akan praktek ini di apa di Reviewer Hub ya kalau. Terus dilengkapi profilnya, nanti kita akan juga update. Kalau yang belum punya berarti kita buat orchid, kalau yang sudah punya berarti kita update orchidnya ya. Ini terus Scopus ID tadi sudah di Bu Nelly ya, nanti berproduksi juga sama Score ID. Setelah itu nanti kita tunggu undangan. Nah, nanti kita akan nawarkan ke, kalau saran nanti ke banyak jurnal ya, ke banyak jurnal sesuai dengan keilmuan masing-masing. Yang teknik berarti nanti kita cari jurnal teknik. Nah, nanti itu biasanya seminggu, sebulan tuh udah ada yang email kita untuk menjadi reviewer di jurnalnya. Pengalaman saya kayak gitu. Oh, ini tipsnya ya, ini ngerjain review yang kalau kita ditawari, kayak tadi yang saya katakan ya, kalau kita ditawari ya kita jangan sampai asal nerima, pastikan dulu bahwa artikel tersebut memang secara keilmuan kita paham, secara metodologi kita paham, sehingga nanti kita bisa mengerjakan secara optimal ya. Terus manajemen waktunya ya, itu kalau dari jurnal itu selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, tapi saran saya kita ngerjainnya kalau bisa maksimal 2 minggu supaya kita itu disenengin oleh editor jurnal. Nah, terus perhatikan keilmuan kita dengan artikel itu, karena mereka itu kadang
karena nguploadnya pakai keyword ya, manajemen. Nah, jadi semua manajemen dikasih ke kita. Bisa jadi nanti itu manajemen tekniknya. Kita kan nggak masuk ke ilmuannya seperti itu. Nah, jadi nanti jangan asal menerima naskah ya. Kalau evaluasinya kan jelas ya, dari judul itu kita nilai nanti dari abstrak ya. Biasanya kalau saya itu beberapa author tuh tidak menyebutkan implementasi praktisnya dari temuan itu di abstrak. Nah, itu kita bisa berikan komentar seperti itu. Pendahuluan, terus ada data review, ada metode, hasil, pembahasan, dan juga referensi seperti itu. Tapi referensi itu, untuk referensi ini jangan ini ya, jangan komentar bahwa ini tidak sesuai dengan format apa, enggak ya. Nanti dia kalau di OJS-nya itu hanya menanyakan apakah ini keterbarukan atau referensinya itu tidak keterbarukan, itu aja. Nanti kita tinggal komentar gitu aja. Fokus kita itu cukup pada kebaruan, signifikansinya, validitas dari metodologinya, jangan sampai antara masalah sama metodologinya itu tidak ketemu, tidak nyambung seperti itu ya. Sama struktur penulisan atau narasinya. Apakah ini sudah dinarasikan dengan baik, argumentasinya sudah terstruktur sehingga logika connection-nya masuk seperti itu. Kalau tadi itu mengerjakan review, nah ini menyusun laporannya ya. Ya, berikan komentarnya itu menyeluruh ya terkait kelemahannya apa. Kalau kelemahannya apa, berarti kita harus ngasih narasi untuk bisa menutup kelemahan tersebut. Terus potensi keunggulannya apa dari naskah tersebut dan lain sebagainya. Itu penting soalnya. Jadi kalau kita bilang, wah ini teoritisnya lemah, ya kenapa kita bisa buat argumentasi lemah? Terus kalau memang benar lemah, gimana biar itu tidak lemah? Apakah menambahkan teori lain seperti itu? Nah, itu yang harus kita berikan komentarnya seperti itu. Terus spesifik dari poin per poin ya. Jadi kan misalkan latar belakang itu ada ada beberapa paragraf, maka harus jelas bagian mana yang kita revisi. Jangan langsung cuman subjudul introduction-nya yang kita blok terus kita kasih komentar sehingga nanti author bingung ini di paragraf mana yang direvisi, apakah seluruhnya seperti itu. Jadi kita harus spesifik di poin-poin mana yang akan kita suruh perkuat argumentasinya. Jadi kita blok apakah di paragraf kedua kalimat baris keempat, nah itu yang diblok terus dikasih komentar. Gunakan bahasa yang sopan, terus konstruktif dan juga objektif ya. Hindari komentar yang menyerang pribadi penulis ya seperti itu. Ini biasanya di review Sinta ini suka nyerang pribadi penulis. Terus berikan rekomendasi yang tegas gitu ya. Apakah ini harus di reject? Apakah ini revisi mayor? Apakah revisi minor atau diterima? Nah biasanya itu kalau jurnalnya bagus dan kuantitinya itu tidak banyak, itu biasanya pasti banyak reviewer itu nge-reject karena memang kita dituntut untuk memberikan artikel yang hanya berkualitas yang bisa seperti itu. Tapi kalau artikel yang satu edisi terbitnya itu 300, 100 satu kali edisi itu akan banyak yang sebenarnya dia itu revisi mayor tapi sama reviewer dikasih revisi minor padahal artikelnya seharusnya revisinya mayor atau bahkan harus ditolak seperti itu ya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke mendaftar sebagai volunteer ya. Karena saya itu sudah punya akun, adakah Bapak Ibu yang belum punya akun di Reviewer Hub biar kita dari awal prakteknya yang bisa mungkin lagi Zoom pakai laptop bisa share screen-nya untuk kita praktek membuat membuat akunnya di Reviewer Hub-nya. Bu Irma udah punya kayak ini. Bu Irma apakah menggunakan laptop Bu Irma? Atau Pak Koris ya? Pak Koris materi. Pak Koris apakah pakai laptop? Ya Mas Asdi, ini saya pakai laptop ini. Ya, oke nanti ya Pak di ini share ya. Karena kalau saya nge-share saya kan udah punya akun. Jadi kalau saya share tuh saya refresh lagi saya bingung karena anunya coba Pak Kolisnya coba ini di-share Google-nya. Terus kita buka Reviewer Hub ya. Nama website itu Reviewer Hub.
Coba ya. Bisa kah Pak? Kolis? Bentar, Pak. Sambil nunggu Pak Kolis, sertifikat saya coba upload di chat Zoom ya. Nanti apakah udah masuk atau belum? Ini, Pak. Benar, Pak, ini, Pak. Reviewerhub.com Pak. Oh. Hmm, cobaan Pak, cobaan aja di Google. Coba buka google.com. Coba terus Reviewer Hub nggak pakai ini, nggak pakai. Kan habis asam tuh malah tambah habis asam. Coba. Nah ini coba di situ buka apa ketik aja Reviewer Hub, nggak pakai apa, langsung Reviewer Hub aja. Biar saya Reviewer Hub. Ada hubnya. Nah, ya udah enter. Nah itu Pak, yang itu about Reviewer Hub itu. Atas, pengen atas, pengen atas, Mana, Pak, ya? atas lagi. Nah itu benar, yang itu Elsevier. Ini Itu, ya? ya ya ya. Nah ini kita login. Nah ini karena jadi setelah ini kita login, setelah tampil gini. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai salah ini ya, salah apa link ya. Pak mungkin tuh linknya bisa di copy Pak, baru dikirim ke chat itu yang link atas. Ah itu. Nah, jadi nanti biar, nah itu mungkin bisa dikirim di chat dulu biar teman-teman nanti bisa langsung klik itu. Di chat Zoom ya, chat Zoom. Bisa nggak ya pokoknya? Di chat Zoom. Hmm. Jadi biar teman-teman yang lain juga nanti bisa langsung praktek. Karena memang agak banyak pilihannya reviewer apa tuh reviewer hubnya. Padahal yang benar itu Elsevier. Nah, oke. Makasih Pak Kolis. Oke, berarti kalau udah kita ke ini ya Pak Kolis ya. Kita ke apa itu login to your personal reviewer. Itu bawah yang biru bawah. Ah, benar itu pojok kiri. Nah, Bapak Ibu yang lain mungkin bisa ya ngeklik yang link yang ada di chat Zoom. Nah, karena ini ternyata Pak Kolis sudah punya akun ya langsung masuk. Yang register siapa ya? Bapak Ibu ada yang belum punya ID Scopus? Ini kayaknya Pak Kolis sudah punya ID Scopus, jadi dia langsung otomatis Barusan masuk. bikin. Oh, barusan bikin Pak, barusan bikin ya. Oke, Iya. saya tadi mau nyontohin cara registernya, tapi sebenarnya gampang Bapak Ibu, registernya gampang ya. Nanti pakai email kampus, nanti. Nah, karena ini udah jadi ya, nggak apa-apa, kita langsung cara makainya aja ya. Jadi setelah login seperti ini Bapak Ibu, kita klik yang volunteer to review. Oh ini Pak, Scopus profilnya Pak, ini kayaknya belum lengkap, masih merah. Scopus profilnya itu yang kiri tengah yang ada tanda, nah itu. Iya. Nah itu jadi jangan sampai ada merah ya, itu diklik. Nah itu connect Scopusnya. Ini, Pak, ya. Nah ini belum disambung dengan ID Scopusnya. Bapak Nah, ini Kolis? belum pernah ini. Oh belum pernah Pak Kolisnya. Nah, Iya, iya. jadi kalau kayak Bu Nelly kan udah bisa ya bermain kan, nanti akan otomatis kan. Ini belum ada nggak apa-apa. Kita kembali yang ke tadi karena belum ada. Nah, terus ke volunteer coba bawah lagi. Nah itu di bawahnya skopnya itu volunteer. Nah itu ya yang diklik itu Bapak Ibu. Terus pilih volunteer to Oh, jurnal. ini. Nah, Pak Kolis kan dari teknik ya Pak. Iya, teknik Itu di material. tabnya Pak, di tabnya pilih aja apa teknik mesin apa bahasa Inggris ya Pak. Teknik itu bahasa Inggris ya. Iya. Coba gini aja, Mas. Ya, itu aja. Coba material ya. Coba. Nggak ada Pak jurnal material apa ya teknik itu. Coba. Coba mesin Pak, mesin apa Kak? Bapak mesin tadi kan? Mesin coba mesin. Ini kalau sains terlalu umum Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Coba. Nah, coba.
Ini aja. Nanti sambil ini ya Bapak, Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum pernah buat akun ini, tolong nanti ngomong ya, nanti biar kita coba belajar. Jadi biar dari awal. Kalau ini kan Pak Koi sudah buat akun sendiri tadi, jadi jadi berangkatnya. Nah itu kita bisa klik itu Pak. Anggaplah ini Pak ya, anggaplah ini ya, anggaplah ini kan tuh ini kan Iya, kotaknya, yang kotaknya ujung kanan. Itu ada kotak review ini ya. program. Nah itu yang kita klik, klik. Terus oh karena ini Bapak belum ini ya, belum ada nih ya. Iya. Coba pakai akunnya Bu Irma aja, Pak. Iya, Bu Irma Yang bisa ini tadi. nggak, Bu? Bisa connect nggak? Coba. Ini saya stop share ya. Coba Bu Ya, Irma, Pak. Ini saya stop share dulu ya. ya, ya, ya Bapak Pak. nanti diajarin cara buat barunya ya, Pak. Saya belum pernah buat Oh iya, iya Bu. receiver. Iya, nanti ini saya coba dulu. Kalau Bu Irma nggak, anu apa Bu Setenya ini udah ini Bu. Saya manggilnya Bu siapa ya? Bu Setia atau Bu Ayu ya materi yang ngomong ya? Lupa saya. Tadi yang minta bantu, bantu siapa ya? Tahu saya cara lagi belajar ini. Bu Ayu, apakah menggunakan laptop? Pak, tadi saya izin mau pindah ke HP Hmm. karena mau keluar. Oh Jadi iya, nggak iya, iya, iya. Berarti siapa ya nih ya? Saya boleh, Pak. Saya pakai laptop. Oke. Saya manggilnya Bu Rini aja ya. Ya, Agak. Ya Bu Rini, coba Bu Rini share ini. share screen ya. Bu Rini ada ID Scopusnya? ID Scopusnya saya belum pernah lolos. Kalau belum nanti ini sama kayak ini Bu, sama kayak siapa? Oh, nggak bisa ya? Pak. Sebenarnya bisa, cuma nanti kalau mau nyontoh itu dia nggak bisa lanjut karena ini belum connect ke ID Scopusnya. Bu Irma, Belum pernah, Pak. hmm, gini aja ya, saya contohkan punya saya dulu aja ya. Google. Oke, saya contohkan punya saya ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita buka reviewer hub ya. Saya juga baru bikin baru ini karena aplikasinya baru kan. Jadi ini pakai aplikasi Telkom. Nah ini nanti kan tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kita tuh harusnya di sini tuh nggak boleh ada ini apa tanda seru merah tadi kayak punyanya Pak Kolis. Ya ini harusnya tersambung. Nanti kalau tersambung itu muncul tuh ID-nya kita nih, ID-nya kita nih. Ini kan ID saya ya, seperti itu. Nah kalau ini muncul, itu tuh bisa tuh di sini volunteer. Saya contohkan ya. Ini saya karena saya itu marketing ya. Karena saya marketing. Nah ini kan nanti muncul jurnal-jurnal. Nah ini adalah jurnal-jurnal yang kemarin sudah saya ajukan untuk jadi reviewer volunteernya. Itu nanti kalau saya nggak mau, berarti kan saya tinggal withdraw aja. Karena sudah banyak ya. Nah, marketing enggak, coba yang bisnis. Kalau saya milih sebanyak-banyaknya. Misalkan ini saya mau daftarkan ke sini. Ini tinggal saya klik review. Setelah itu ini bagian ini saya pilih I am expert ya. Kalau atau mau yang lain boleh. Ini banyak pilihannya. Tapi kalau saya ini aja yang I am expert or have an interest in the file. Terus ini boleh kosong. Kalau mau anu ya boleh. Ini adalah komentar kita ke editor karena saya nggak perlu komentarnya, jadi saya langsung komplim aja. Nanti kalau berhasil dia gini berubah, ya, jadi withdraw. Terus saya contohkan lain ya. Misalkan ini lagi ya. Ini aja lah, yang bisnis family. Ini oke, terus sama. Nah, kalau yang ini dia ada beberapa scope keilmuan yang harus dipilih. Contoh ya, ini kan tadi saya milih yang ekspor ya. Ini keilmuannya kita milih, Bapak Ibu. Misalkan karena saya itu adalah marketing, maka saya pilih ini bukan punya saya. Apakah metode ya? Kita pilih atau coba yang ini. Perspektif, agensi teori, masuklah ya. Saya bisa lah kalau agensi teori. Ini saya centang.
Etik ini tidak, port ini tidak, networking theory enggak, ini iya, terus resource base ini iya, saya paham, terus social identity iya, ini marketing banyak dipakai di marketing. Nah, ini kita pilih aja sesuai dengan yang kita kuasain. Misalkan metodologinya, mantap di metodologi. Metodologinya kita pilih karena saya itu kuantitatif ya, berarti saya milih ini aja kuantitatif. Nah, ini contoh. Atau kalau Bapak Ibu dulunya bisa ya dicentang dua-duanya. Ini enggak harus satu, ini boleh lebih dicentang. Boleh semuanya, karena saya cukup itu aja ya, contoh 5 aja ya berarti ya. Nah, udah. Setelah itu saya klik confirm. Nah, nanti tinggal tunggu. Nanti kalau kita udah dapat tawaran, terus nanti dapat apa? Sudah nge-review, itu nanti dapat reward ya kita. Rewardnya misalkan saya bisa akses Sain Direct, Scopus sama React ini tinggal 90 hari, tinggal 19 hari lagi ya. Dari 30 hari. Jadi kalau kita nge-review lagi nanti naik lagi. Nah, kali ini saya akun baru ya, jadi juga baru satu yang tahun ini. Karena ini akun baru saya yang terafiliasi dengan kampus yang baru. Nanti dapat sertifikat. Nah, sertifikat inilah kemarin saya nge-review ini Bapak Ibu di Q1 kalau nggak salah ini jurnalnya. Jurnal Q1. Nah, itu kemarin dapat sertifikat kan. Nah, ini sertifikatnya mana dia? Munculkah di layar? Nah, muncul di layar Bu ya, layarnya. Apa? Sertifikatnya ini contohnya. Saya nge-review di Agustus kemarin. Ini jurnalnya Q1. Nah, ini bisa dipakai untuk syarat khusus GP. Seperti itu. Nah, kalau buat daftar akunnya ini nanti bebas, tinggal kita kata kunci adalah ini kita Scopus profilnya ini harus nyambung ke Scopus. Nah, ini seharusnya yang bisa itu Bu Irma tadi, karena Bu Irma tadi saya lihat ada Scopus ID-nya. Kalau belum, berarti Bapak Ibu nanti ini coba nyari satu, nggak harus ketua, jadi anggota boleh nanti biar punya satu Scopus, nah, nanti bisa tuh nyambung. Jadi untuk hari ini nggak apa-apa bikin in dulu, nah di situ nanti terbit satu Scopusnya, kalau udah terbit, nanti Bapak Ibu sudah bisa mengkonekkan ini ke ID Scopusnya. Kalau yang marketing saya nanti kalau ada artikel ini masih proses penggalian data ya, nanti kalau sudah bisa kolaborasi dengan artikel-artikel saya. Seperti itu Bapak Ibu. Cuman saya fokusnya di marketing sama UMKM ya, sama Islamic. Kurang lebih seperti itu dulu. Ada yang bertanyakan tentang ini? Dan cari sebanyak-banyaknya. Nanti itu pasti ada yang apa? Approve seperti itu. Nanti akan muncul tuh tawarannya di sini, kan ini sudah nggak ada tawarannya ya. In progress sudah nggak ada juga karena udah selesai, berarti tinggal historinya yang ada. Nah, ini historinya seperti itu. Dan nanti akan mudah. Ini saya kemarin baru Juli saya bikin akun yang ini baru Juli, terus Agustus dapat tawaran, terus pertengahan Agustus awal Agustus saya minggu pertama saya kerjakan, terus pertengahan Agustus sudah keluar itu tadi sertifikatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ini ya, bisa ditanyakan. Terus siapa lagi yang mau praktek? Mungkin tadi Bu Rini bisa nggak apa-apa kita buat akunnya dulu Bu, buat akun ininya dulu, apa? Buat akun reviewer hub-nya dulu nanti supaya nanti pas begitu udah ada Discopusnya tinggal diintegrasikan aja. Sebentar Pak Adi. Oh iya silakan Pak Suhaimi. Saya password akunnya lupa. Gimana solusinya tuh Pak Adi? Password yang apa Pak? Yang Password mana? akun Scopus. Password akun Scopusnya. Coba Bapak ini Pak share layar Pak. Share layar tampilan Scopusnya. Ya, ini saya lagi istirahat di rumah pakai kaos. Tapi bisa ini bisa pakai laptop. Apa maksudnya menggunakan laptop di rumah? Ya, saya pakai laptop ini. Oh iya ya, oke. Kita coba praktek ya, Pak. Ya. Jadi untuk jadi reviewer itu dia tidak perlu 5 sampai kemarin komentarnya lupa saya sampai lupa balas itu. Enggak harus 5, satu aja karena dia cuma butuh bisa diintegrasikan ke Scopus. Ya kita coba ke punyanya Pak Suhaimi ini ya. Pak Dr. Iya, iya, Pak. Bisa share, Pak.
share di chat ini Pak, akun saya. Di chat ya Pak. Saya sharekan anunya, akunnya. Passwordnya lupa, berkali-kali saya ketik, enggak masuk dia. Pak Suami bisa ini Pak, bisa share screen biar saya bisa lihat. Maksudnya share akunnya. Bukan ini layar ininya, layar Google-nya bisa nggak di-share? Boleh Google-nya. Jangan ini Pak, jangan share akun Pak. Soalnya kan kita nggak tahu niatnya orang. Bapak share ini aja, share. Bapak bisa nggak ya share layar? Ini Share kan Google. ya di Zoom itu bagian bawah itu ada share tulisannya, yang tanda panah ke atas itu diklik. Soalnya ini kan saya rekam Pak, jadi kalau Bapak ngirim data kan yang bisa nanti orang banyak nonton. Saya coba cari ya. Bapak ini namanya siapa? Apa Elsevier Tembus Scopus. Namanya Pak Suhaimi ini satu kata Pak ya? Satu kata. Atau perlu ID Scopusnya Pak? Bentar Pak. Oh udah ada ID Scopusnya Pak? Sudah. Gini aja, Bapak waktu login di Scopus masukkan password dia nggak bisa ya? Ya, passwordnya lupa. Saya masukkan di passwordnya kok enggak. Kalau passwordnya lupa kan bisa ini Pak, bisa ganti password. Nggak bisa di situ. Oh, diganti password. Ganti password. Selama emailnya aktif. Emailnya aktif. Saya coba ini aja Pak ya, saya coba dulu Pak ya. Tapi saya nggak share Pak ya, saya coba di akun saya ya Pak. Karena Bapak ini kan loginnya tidak pakai email kampus, tapi pakai email pribadi Pak ya. Iya, email pribadi. Pak ya. Emailnya adalah, nanti saya coba lihat dulu. Oke, sign in. Email. Kerinci continue. Email ini nggak terdaftar Pak? Nggak terdaftar. Enggak. Maksudnya email yang saya daftarkan tadi. Coba. Apa saya yang salah Pak ya? Coba. Kayaknya saya yang salah Pak. Bentar. Sign in. Saya lupa email mana yang saya pakai. Tapi di artikelnya yang saya pakai itu email yang di chat itu. Oh itu ya. Bentar ya Pak. Saya coba. Ya, Oh ya ini. Apa daftar di? Tapi email ini Bapak buka kan? Iya. Oke, Email yang daftar di webinar ini masih aktif juga. Oke, saya ini Pak ya. Saya reset password ya Pak. Nanti lihat di email lihat di email ya Pak ya. Nanti ada masuk dari Elsevier. Saya reset password. Udah muncul di email Bapak? Muncul. Nah, itu diklik terus nanti Bapak buat password baru aja, Pak. Reset password ini. Ya, reset passwordnya. Password.
Nanti buat paspor baru aja. Oke, Bapak Ibu sambil nunggu Pak Suemi ya. Nggak apa nanti silakan di chat kalau ada yang mau ditanyakan nanti biar saya respon setelah Pak Suemi nanti. Kalau yang Pak Rijen ini nggak, Jonan itu dia nggak ngeliat, dia cuma melihat ini kita aja, keilmuan. Pengalaman saya seperti itu ya, jadi tidak dilihat jumlah Scopusnya. Bisa Pak? Kalau saran saya nih, kalau emailnya kalau bisa email kampus ya. Dan saya pikir Email semua kampus. iya. Dan tapi kalau Pak Suami ini kan udah terlanjur ya nggak apa-apa, karena Bapak udah terlanjur pakai email ini Gmail ya itu aja Pak disambung. Nggak harus pakai email email kampus, tapi kalau menggunakan email kampus lebih baik seperti itu. Iya, iya. Panji, Pak Adi izin Pak Adi. Iya. Ini kan saya kan sudah connect, Hmm. tapi dia masuk di akun Scopus milik teman saya terus. Itu gimana? Abis ini nanti share ya Pak, saya biar paham. Maksudnya masuk ke temannya Pak Rijen itu, dia kenapa bisa masuk ke temannya Pak Rijen? Saya kan biasa gunakan akun Scopus teman saya. Oh, Ah, saya kan sudah punya akun Scopus, hmm. tapi ketika saya masuk lewat email saya, dia terkonek juga dengan akun Scopus teman saya. Oh, ntar ya Pak ya, nanti atau mungkin bisa share Pak. Ini Ya, mumpung Pak Suami masih saya lihat bikin ya. password. Iya. Biar Pak Suami bikin password dulu, Pak Rijen bisa nge-share nih, share tampilnya kayak apa, biar saya paham. Nah, ini. Oke, connect. Saya sudah masuk toh. Hmm. Tapi ketika saya connect ini, Hmm. dia masuk di akun Scopus teman saya yang dari UI. itu siapa? itu. Teman saya. Itu aja Tapi saya, coba diklik. ya, Coba diklik. yang ini. Terus, Dia tampilannya beda ya. ini kecuali saya keluar toh. Hmm. Saya keluar. Bawah. Nah. Terus Scopus coba klik Scopus, klik aja situ Scopus. Itu dia nih, ya itu klik Scopus. Enter. Check Nah, in. ini saya sign in. Hmm. Saya kan pakai ini toh. Nah. Oke. RT. Terus, Coba tadi yang bagian ini, bagian Scopus profile itu. Nah, itu saya connect lagi. connect. Nah, ini dia connect kembali. Kenapa dia ke coba bagian edit. Bagian edit itu bawah, di bawahnya author satu itu ada edit. Nah, ini. Nah, itu edit. Ya. Oh, ini ya. Berarti saya cek akses. Ya. Masukkan email. Tapi dia minta emailnya perguruan tinggi. Pakai email biasa saja, Pak. Email biasa saya. Ya. Nah. Submit and continue. Nah. Passwordnya.
Sekarang coba kembali ke Scopus profile. Yang tadi yang reviewer hub. Nah, itu. Connect. Harusnya bisa sekarang. Oh, Bisa ini. saya sudah keluar toh. Kenapa itu masuk di kamu ya itu? Si AHA itu. Saya sering login. Login pakai itu. Karena dia kan akun Scopus apa? Open access semua toh. Tapi kamu punya kamu. Radian punya akun email kampus? Enggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Tadi kan udah diedit tadi. Oh, atau gini. Coba ini ya, coba punya ini nggak? Punya ID Scopus. bukan? Kan itu kan kamu pakai Google Chrome kan? Kamu kan pakai Google Chrome. Coba pakai Mozilla atau pakai Edge gitu. Coba saya stop dulu berarti nih. Saya coba dulu. Ya itu kamu keluar terus coba buka yang pakai Mozilla. Punya nggak aplikasi Mozilla-nya? Pakai Mozilla. Itu kan takutnya dia kekunci sudah di Google Chrome kan pakai itu tadi punya AHA tadi itu. Coba pakai yang di Mozilla kan pasti belum pernah login Scopus kan? Kita coba pakai yang lain selain Google Chrome. Bisa? Pak Suyitno mungkin ada ini Pak Suyitno yang mau tanyakan. Sementara belum Bapak, nanti sambil melihat teman-teman. Oke. Oke. Dokter, izin. Ya, bisa. Izin. Mana tadi? Ini karena ketemu sama-sama Sulawesinya jadi akhirnya disebut kamu. Ini ya. sampai sini? Ini tapi sudah pakai ini kan, bukan pakai nama kamu kan? Oh iya, ini nama saya ini. Terus saya klik yang mana? About. Apa kagak beda tampilanmu ini ya? Itu aja dia. Itu tadi kan udah ya. ada. Nah, klik. Ini sudah muncul. Itu about-nya klik, about-nya. Yang ini. Nah, coba. Nggak muncul apa ya? Masih loading. Oh, masih loading. Terus? Pricing produk agak bawah. Kan agak beda nih tampilannya. Bukan yang ini. Itu tadi yang Scopus Auto Search itu yang bukan yang satunya sebelahnya lagi. Nah, itu coba itu diklik yang namamu 2 kali. Nggak bisa diklik ya itu namamu ya? Oh, namanya nggak bisa. Nani Billion University.
Bisa nggak nih Pak? Pak Rijen, bisa nggak kamu WA kan saya akunnya? Saya coba, ya, saya coba di saya ya. Oh iya. Mungkin karena saya mungkin penulis keberapa atau bagaimana ini? Nggak ada hubungannya. Kemarin saya tuh, saya nanti coba aja kirimkan saya ini ya, kirimkan apa itu si akun ini ya, akun reviewer hub-nya sama ininya, sama Scopusnya. Coba saya coba di laptop saya. Oke, oke. Saya coba reviewer hub. Mungkin sambil nunggu, tadi Pak Suhaimi sudah Pak? Sudah kayaknya. Sudah bisa login? Sudah bisa login. Sudah bisa ini juga Pak? Sudah bisa Kembali ke anu ya. Kembali kemana Pak Adi? maksudnya login tadi di apa tuh Elsevier hub-nya, apa di reviewer hub-nya, terus Halaman awal tunggu Pak ya. di reviewer hub-nya. Iya. Bapak bisa nggak sih share screen-nya Pak, biar saya bisa lihat? Bapak Ibu, saya tadi udah ngirim sertifikat ya di siapa yang belum bisa akses sertifikatnya? Udah saya kirim tadi di chat Zoom. Untuk materi juga udah saya kirim di chat Zoom ya. Nggak mau juga dia Pak Adi. Gitu ya. Tapi tadi udah bisa login di Pak Scopusnya? Belum? Apa? Tadi dengan password yang baru udah bisa login di Scopus nggak? Nggak bisa, baru saya ganti passwordnya, nggak mau dia login lah. Masuk di apa hub. Tapi di Scopus bisa? Di Scopus nggak bisa dia. Gimana salahnya? Saya sebenarnya mau minta akunnya tapi nggak enak Pak, ini soalnya lagi direkam ya. Jadi mungkin nanti ini aja Pak, nanti WA aja Pak ya, nanti WA aja nanti saya Ya, nanti. Ya, kalau ini kan direkam Pak, takutnya nanti kalau saya upload di Oke. bisa. Nanti yang intinya bisa japri aja Pak, nanti saya coba bantu ya. Lanjutkan aja Pak Adi. Iya ya, oke. Bapak Ibu ada lagi mau tanyakan tentang ini?
sama tadi yang masalah Pak Rijen nanti saya coba carikan ya solusinya ya. Takutnya saya yang salah ngasih yang salah misinformasi terkait koneksi tadi itu. Apakah harus email kampus atau enggak gitu ya? Karena kalau saya kan memang dari awal pakainya email kampus bukan email pribadi. Makanya kan tadi saya bilang saya kan juga rubah akun dari email kampus yang lama kan karena sudah dinonaktifkan jadi saya bikin lagi baru pakai email kampus yang baru seperti itu. Terus sama orchidnya Bapak Ibu di update. Ada yang belum buat akun orchid nanti bisa kita buat sekarang. Rijen udah buat orchid, Pak Rijen? Iya, sudah ada. Udah ada. Bapak Ibu mungkin ada yang belum buat akun. Nanti kalau mau Izin Pak Adi saya belum buat akun Pak Adi. oh oke. Pak Sitna berarti bisa share ini Pak. Kita bikin sama-sama. Bisa share masuk di mana Pak Adi? Ini ada yang di bagian tengah Zoom ini ada tanda panah mengarah ke atas yang ada blok warna birunya itu Pak, diklik. Ya, ini langsung share ke ini ya. Ya. Oke. Terus pilih oke. Ini udah masuk Google-nya. Oke. Tunggu masih oke, diklik orchid. Kalau orchid saya sudah ada Pak Adi. Oh, ini apa yang Repair Hub ya nggak ada? Yang ada itu saya belum ada ini bisa masuk ke Scopus itu gimana? Pak Sitna ada Scopusnya? Nggak ada? Sudah tidak terdeteksi lagi, udah lama sudah kayaknya discontinue, sudah tidak bisa diakses. Gini aja Pak, coba buka Scopus Pak, buka Scopus saja dulu. Scopus ya. Scopus. Oke. Terus ya bawahnya Pak, bawahnya ada nggak Scopus? Ini ya. Bawa lagi. Ini klik aja Pak, scopus.com Pak. Scopus.com. Itu welcome Scopus itu. Ini ya. Nah, ini auto search itu Pak. Auto search. Terus ketik nama Bapak Suyitno. Kalau satu kata berarti Suyitno itu. Mau dia nyari di mana tuh nak? Di mana? Di situ. Bapak yang anunya di ini di first name ini. Jadi itu satu kata yang itunya. Oh gitu. Oh ini udah ada. Ini game ya? Bukan? Bukan. Oh bukan ya. Nah, ini yang satunya di sisi kanannya. Nah itu. Terus afiliasinya. Udah itu search saja Pak. Langsung yang atas kanan kan itu Pak, itu orchid yang itu. Ini yang search bawahnya tuh. Nah itu ya. Belum ada. Dulu Pak Suyitno pernah terbit di jurnal mana? Dulu itu masih S2 2000 lama Pak, sudah sangat lama, 2008 atau 2009 gitu sudah. Tapi lama hilangnya. Tapi Scopus. Ya. Terus sudah discontinue kayaknya lama, terus yang terbaru memang saya belum pernah publish Pak. Coba Pak ya, coba kita ini coba di source Pak, itu klik source-nya itu, tulisan source. Source. Ini atas sampingnya ya, sampingnya itu terus masih ingat nama jurnalnya Pak? Subjek area pilih ini, subjek areanya pilih. Waduh, sudah tidak ingat lagi Pak. Oh, enggak kalau lagi buat ya. baru tidak bisa ya. Harus sudah pernah saya publish berarti. Ya, ini kan saya mau men-tracking jurnalnya Bapak kan biar bisa ini Pak, biar bisa. Oke, kayaknya sudah lama enggak ini Pak, discontinue lama terus enggak lagi aktif jurnalnya. Beberapa kali saya cari. Kalau mau mengaktifkan berarti harus publish Pak. Ya. Nah, dia harus koneksi itu seperti itu. Siap. Nanti berusaha untuk tahun ini bisa publish Pak. Oke. Dengan sebenarnya itu kalau ini Pak, harusnya kalau Scopus itu kalau pernah terbit kapanpun tuh nggak masalah, bisa ini aja bisa di
Iya tracking. kayaknya ini apa jurnalnya memang Oh ya, nggak apa-apa, nanti iya bikin pelan-pelan. Serta bermasalah nanti kita gitu. bisa kolaborasi gitu. Siap, siap. Terima kasih Pak Ya. Adi. Oke. Pak Suami tadi mau masuk tadi ya? Pak Suami tadi mau nge-share ya, Pak ya? Iya, Ya coba Pak di-share share lagi. ada, share ada. Coba share lagi Pak sekarang. Share ulang. Ya. Ini Saya sudah punya dibuka ini. Scopusnya ada nih. Bentar Pak, belum mencoba. Saya tuh punya rekanan kemarin. Kalau dari Jambi itu kalau nggak salah yang jurnalnya udah baru Scopus itu ini. Di Jambi itu ada kemarin rekanan besar itu. Saya lupa namanya siapa. Itu dia dari asosiasi itu jurnalnya udah terindeks Scopus tentang manajemen. Ada Pak Adi kemarin saya nyoba itu Unja dari Universitas Jambi. Ya, pokoknya dari Jambi tuh kan. Dia Ya tuh ada apa Q4 loh, Q4. Betul. Universitas Jambi. Ya kalau bukan untuk GB nggak apa-apa Pak Q4. Kalau LK itu Oke. udah bisa. Sekarang kan LK kan Sinta 2 bisa. Pak Suemi keluar lagi? Ada. Belum Pak. Tadi itu kalau udah diklik yang birunya, yang klik share itu udah diklik. Nanti pilih Pak, pilih Google Chrome-nya yang mau itu diklik dulu baru di share gitu. Google Com. Kalau Pak Supardi ini kalau nggak salah dari ini ya, dari Sidoarjo ya kalau nggak salah ya. Sama saya sama Pak Supardi itu terakhir ketemu kita di Jember Pak ya. Kalau Bapak ingat. Lagi Bapak Ibu yang lain yang ini yang mau kalau Pak Supardi nggak apa-apa nanti ini aja Pak. Japri aja Pak, Japri aja nanti saya bantu nanti habis Jumatan kita coba bantu. Ya Pak Adi, mohon maaf. Udah tampil, no? Pak Adi? Ntar Pak. Ini masih Pak Adi udah tampil. Ntar Pak Pardi. Udah Pak. Udah. Ini udah bisa login Pak. Ini udah login kan Bapak ini kan? Agak dinaikin Pak, Saya buka Scopusnya ada ini. Agak naik Pak, agak dinaikin biar saya lihat atasnya. Apakah Bapak itu udah login atau belum maksudnya? Oh, ini belum login ya. Ini coba Bapak klik sign. Nah, klik sign-nya. Itu yang biru klik. Ini. Ya. Terus itu masukkan email tadi. Ke email. Continue. Terus passwordnya yang Bapak bikin tadi. Nah, enggak mau juga. Itu. Tapi Bapak tadi waktu riset itu udah benar ya passwordnya ya? Iya, udah benar. N. Soalnya itu passwordnya kan keterangannya nggak sama Pak, salah keterangannya. Nah, masih juga salah. Atau diganti dulu passwordnya ini. Coba klik forget satu. Forget password. Diklik. Reset. Terus buka email. Send ini. Enggak. Keluarkan naik atas. Lagi atas lagi. Di bagian ini Nggak mau dia. Maksud saya Bapak buka email. Maksudnya buka email Bapaknya. Buka email. Email.
Kalau di laptop ini nggak bisa Pak buka emailnya. Mana email di laptop? Nah kan nggak ke share ya, nggak ke share nggak apa-apa. Jadi buka aja di situ. Nanti nggak akan ikut ke share. Buka email terus Reset password nih. ya. Password. Ini reset password buat baru nih. Ya, buat baru. Buat paspornya nggak usah panjang-panjang Pak, pokoknya Berapa karakter, berapa kata tuh? gini aja, kalau Bapak mau buat paspor ya, Bapak mau buat paspor ya. Pertama ini Pak, simbol apa ya? Simbol @. Bapak tahu ya simbol @? Hah? Simbol @. Ya, yang jadi awali dengan simbol @. Udah? Terus huruf kapital, terserah kata yang mau. Ya. Huruf kapital, terus ya itu katanya apa terserah. 6 kata boleh, 6 huruf boleh, misalkan ya ini contoh ya, misalkan kemarin berarti kayaknya kapital, kemarin kecil semua, terus nomor gitu aja Pak. Oke. Amin. Confirm password. Nanti di ujung itu kasih nomor, misalkan 8 atau 98 atau 88 seperti itu Pak. Contohnya misalkan @adi, A-nya kapital, Adi Santoso kecil, terus 88 misalkan seperti itu. Udah ya, kalau udah nanti itu buka lagi Scopusnya kalau udah. Buka lagi Scopusnya di yang tadi. Yang tadi, login yang kayak tadi. Sign tadi. Iya. Login. Masih ada masalahnya. Masalahnya ya. Masih tidak mau ya? Masih ada masalah. Suruh kontak bagian administrasi.
administrasi. Ya, Ini aja Pak, saya nanti share ini. ini aja kalau dibolehkan ya, kalau dibolehkan nanti saya di WA akan aja email sama password emailnya ya, nanti biar saya coba Oke, buatkan akunnya. Tapi nanti aja ya, fotokan ya. jangan di sini ya. Soalnya ini direkam soalnya. Oke ya, oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi kita juga tetap harus update ya Bapak Ibu. Di Sintanya diupdate, terus Orchidnya diupdate. Hai Wadi. Iya Pak Pardi. Iya, mohon maaf. Tadi saya masih di kendaraan. Belum nggih? Ya. Jadi ini saya sudah punya LC Pak, ya Scopusnya itu, Iya. ID-nya. Cuman lama nggak diaktifkan. Terus bagaimana? Oh nggih. Ntar dulu Pak Pardi. Pak Suemi ini bisa di close yang ini cari tulisannya close yang ada kayak blok-blok merahnya Pak. Di atas atau di bawah mungkin ada yang itu diklik Pak. Biar share-nya berakhir. Ntar Pak Pardi ya, saya ke Pak Suemi. Pak Suemi bisa ya? Di screen tadi ya. Nah, oke. Makasih Pak Suemi. Pak Pardi tadi apa Pak Pardi? Ya, ini saya mulai dari saya share ya. Iya Pak, di share Pak. Ini dulu ketemu ngobrol mau mengajukan GB beliau ini. Nah, ini Pak, mulai dari ini. Oke, ini tadi Bapak mau ini ya. Ini Pak, Bapak mau yang LCPR Hub-nya atau yang Scopusnya? LCPR Hub-nya tadi ya? Hub-nya dulu. Oke, berarti coba bukan Pak, ketik Google aja. Ini nggak apa-apa ya, ini klik Google. Ini. Bukan yang itu Pak, di kolom pencarian itu diketiknya LCPR Hub ini di kolom itu yang atas itu. Oh. Nah, itu diklik LCPR Hub. Reviewer Hub ini nih yang ya itu di blog. Oh, ini. Ya. Reviewer Hub gitu aja. Hub. Nggak ada ini. Tulis kan jadi diketik Pak, diketik. Ctrl A diketik. Hub ini. Reviewer Hub. Ini ya. Reviewer HUB. Ini ya. Elseviernya ganti reviewer Pak. Oh itu udah ada. Itu yang about-nya. Nah, itu klik. Sudah. Kok beda tampilannya ya? Oh ini ya. Pak ini ya, ntar dulu ya Pak. Saya kirim di chat Zoom Pak ya, yang linknya. Nanti Bapak tinggalin aja, tinggal klik itu ntar ya Pak ya. Apakah di chat Zoom sudah muncul Pak tulisannya? Itu diklik Pak, yang di chat Zoom diklik. Yang merah ini. Bukan, yang di chat Zoom di Bapak. Oh iya, oke. Ya, di sini ada pesan masuk kan? Di sana ada pesan masuk. Itu diklik. Oke. Ya. Enggak buka dia. Oh ini saya keluar dulu aja nih. Yang oh iya, mungkin dia nggak nge-share di sini ya, coba ya itu di close dulu terus klik yang tadi yang muncul yang setelah diklik. Ini. Betul. Nah ini Bapak agak besarin layarnya Pak biar saya bisa lihat nih. Ini saya dibesarin layarnya. Nggak apa ya. Itu ada ini Pak, yang itu asap aja, asap all cookies biar bisa nutup itu. Klik. Oh ini. Itu ada asset all cookies, nah itu diklik. Oh di anu aja ya, di close aja ya. Itu di close boleh, kalau bisa di close ya close, kalau enggak ya. Oh ini ya. Bukan ini? Ya itu ada tulisannya login to your personal reviewer. Bawah kiri. Nah itu yang enggak terlalu bawah, sejajar foto tadi, sejajar gambar perempuan tadi. Nah itu ada tulisannya login. Oh ini login. Nah login.
Nggak bisa diklik ya? Nggak bisa diklik. Itu Pak, cookiesnya kan Bapak belum tolak. Ini kan kalau aspek ini. itu jadi klik. Ini Diklik. klik. Baru bisa ngeklik sekarang. Oke. Terus login, udah kan ini pakai ini ya. Ya ini. Login. Asep lagi itu atasnya Pak Asep. Asep ini ya. Terus Scopus profilnya. Connect Scopus. Bapak nggak punya ini? Nggak punya? Ya, sudah ini profilnya ini mungkin apa ya, nggak aktif lama itu mungkin. Nggak aktif lama ya? Iya. Coba Pak itu yang SP Bundar diklik Pak, yang SP Bundarnya diklik coba. Ini. Yang pojok kanan itu ada tertulis SP, diklik atas kanan atas. Nah itu ada tulisannya SP, kanan Pak, kanannya Bapak. Itu ada SP, Iya. klik request dashboard. Request dashboard. Muncul nggak ya? Oke. Muncul ya? Nggak muncul Pak ya? Selama ini kalau Scopusnya Pak Pardi masuk di mana? Masuk di ini atau di akun yang beda? Maksudnya di di emailnya deh. Bentar, coba saja. Bentar Pak ya, saya coba dari sini aja, dari saya. Scopus. Yang Bapak ada di akun lain atau gimana gitu? Enggak ada, cuma di Umsida aja. Saya belum check in ternyata. Ini outer sifat. Ada Brin, ada Muhammadiyah Surakarta, Bapak nggak ada? Sidoarjo nggak ada? Nggak ada Pak. Andanya Muhammadiyah ini Surakarta. Pak Pardi udah punya berapa Scopusnya? 2. Oh nggak ada Pak ya? Apa masuk di akunnya orang lain ya? Iya, karena penulis berapa ya? Ketiga ya. Oh itu Pak, dilaporkan. Itu harus Bapak ambil itu, jangan jangan dibiarkan, dilaporkan. Nah ini kalau dilaporkan, cara melaporkannya gini Pak. Cara melaporkannya Pak Pardi ini masuk di kan Scopus ya, agak atas Pak, atas. Naikin atas itu di author. Bukan Pak, bukan atas sih. Bapak apa nggak nama jurnalnya? Nama judul artikelnya apa nggak? Hafal. Kalau apa langsung ke bawah. Ke bawah di help. Nih. Di help. Customer service nggak ada help nih. Ini customer service kanan, lagi kanan lagi customer service ada help. Oh ini. Atas. Nah itu help. Terus karena ini harus melapor, tapi nanti ini butuh seminggu baru bisa kembali. Oke, terus coba agak turun Pak, ini agak turun. Ini missing, add missing dokumen. Add missing dokumen. Nah itu. Terus, nah ini kan ada 2 nih ya. Bapak agak turun sedikit. Ini asepnya bisa nggak Pak? Diklik Pak asepnya biar nggak nutupin layar ini. Asepnya kebesaran ini. Asep all cookies. Ini bawah. Ya, ini ada asep all cookies. Ini Pak, yang paling bawah Pak, yang kayak tadi Pak. Bawah kanan Pak, bawah kanan. Itu kan kiri. Bawah kanan itu ada asep all cookies. Ada ini aja. Turun lagi Pak, turun lagi. Nah itu tuh, how do I, bukan itu how do diklik. How do
how Oh, do ini. I request? Nah itu, klik. Nah itu turunin. Nah itu web form. Klik web form. Ini nomor dua. Ini nomor dua di tengah. Nah itu ada web. Nah, itu klik web. Oh Nah ya. itu ya. Oke. Nah ke bawah lagi. Itu author, Bapak centang yang author. Oke, bawa lagi. Ini klik apa itu pilihannya? Yang atas itu kontak personnya. Kontak person ya. Nah, klik pilihannya apa ya? Add missing. Nah, bawa lagi. Naik atas. Add, itu. Oke, klik optionnya lagi. Ini optionnya lagi ada 2. Turun. Nggak turun subjeknya. Subjeknya dulu ya. Wording. Lengkap, harus lengkap ya? Ya, boleh. Kalau nggak hafal, buka aja di schoolernya Bapak kan pasti udah masuk di schooler kan jurnalnya. Sudah. Nanti di situ terus your question-nya diisi aja bahwa artikel saya tidak muncul di akun, tapi bahasa Inggris ya. Artikel saya 2 tidak muncul di akun saya. Habis itu nanti di-upload tuh, di screenshot judul artikelnya sama nama jurnalnya di screenshot buat PDF, upload di situ. Mana tadi? Nah, ini biasanya karena nama Bapak itu sama dengan orang lain, sehingga dia masuk ke nama orang lain tersebut, seperti itu. Jadi cara mengklaimnya seperti nanti ini pasti akan dikembalikan ke kita. Kok keluar ini biasanya? Kalau enggak ini subjeknya gini aja ditulis add missing to dokumen atau dokumen gitu aja boleh. Sebentar. Ini kok keluar ini di? Keluar mana? Masih nampak ya share-nya ya? Masih nampak. Yang isian tadi yang nampak, isian tadi. Kok di sini hilang? Bentar Pak Adi. Ini aja dulu Pak, diklik aja dulu subjeknya sama questionnya. Oh ini ya. Ini nggak ada nih anunya ya. Yang tadi Pak. Yang masih nampak lah ini. Masih, belum ke close ini, masih layarnya Pak Pardi nih. Belum ketemu Pak? Oh ya, tapi kurang lebih kayak gitu Pak, caranya nanti diisi aja. Ya, nanti tak isi aja semua. Diisi semua, diupload nanti artikelnya, diupload yang bagian dokumen itu. Nanti kalau udah dikirim gitu, diklik kirim. Oke Pak. Terima kasih Pak Adi. Iya. Nanti japri aja kalau masih ada masalah dijapri aja. Mungkin bisa di close share Pak. Bapak Ibu ada lagi yang lain yang mau didiskusikan? Jadi memang agak banyak pretelan dari ini ya, dari akun Scopus kita itu seperti itu ya. Cuma memang nanti harapannya Bapak Ibu bisa jadi reviewer ya, sama juga nanti saran saya banyak-banyak kolaborasi Bapak Ibu dari lintas kampus ataupun kalau bisa lintas negara, itu lebih bagus lagi ya, lintas negara. Nanti
Nggak perlu khawatir nggak fasih bahasa Inggris. Saya juga sampai sekarang masih belum bisa fasih berbahasa Inggris ya. Tapi minimal berani mencoba gitu nanti. Kalau enggak ya kita ngomongnya bilingual Inggris Indonesia gitu aja. Tadi Bu Rini mau di ini buat akunnya jadi Bu Rini? Sebentar Pak Adi. Oh iya Pak. Bapak kan saya Scopusnya baru on Pak proses, Adi, belum izin pernah sebentar. ada. Emang bisa? Enggak, buat ini dulu Bu, buat akun ininya, akun driver itu berbeda. Nanti kalau sudah buat akun kan minimal tinggal gabungin kalau pas udah ada ID Scopusnya. Seperti itu Bu. Izin Pak Adi, Ya Bu Irma. kira-kira untuk jadi reviewer ya jurnal internasional itu bisa nggak kami itu bukan punya sih, dijembatani oleh Pak Adi gitu. Jurnal Scopus itu nanti ya bisa-bisa aja Bu. Nanti kalau saya nanti bisa ngomong ke teman-teman. Kayak tadi kan saya bilang saya ada beberapa memang teman yang dia reviewer di jurnal, bukan reviewer, dia punya jurnal yang terindeks Scopus. Nah itu kan bisa kita manfaatkan. Itulah fungsinya kalau punya jejaring ya Bu, nanti bisa. Kalau di dia juga banyak Bu, di Muhammadiyah juga ada banyak jurnalnya yang sudah terindeks Scopus kan juga bisa gitu. Awalnya kan merintisnya seperti itu. Ini Mas, saya tuh bingung kadang-kadang itu yang terindeks Scopus tuh kalau Sinta 2 itu terindeks Scopus apa tidak? Belum tentu. Tidak bisa, saya nggak bisa bilang tidak, tapi belum tentu. Ada yang Scopus dan juga Sinta 2. Tapi ada juga yang Sinta 2 tidak Scopus, seperti itu. Oke, baik Pak. Ditunggu kabar baiknya supaya kami bisa dijembatani jadi reviewer kan untuk di Scopus. Siap-siap. Terima kasih Pak. Ya. Tadi Pak Suemi jadi Pak, mau bertanya Pak Suemi? Kemut Pak, mic-nya kemut, jadi saya nggak dengar. Gini, tadi kan akun saya itu kan bermasalah. Iya. Sudah di reset passwordnya, ada saya berikan sama Pak Adi gitu. Oh iya. Ini Scopus saya ini kan tahun 2020. Ya. Setelah itu enggak ada lagi aktif ya karena enggak tembus-tembus kan, enggak ada nulis sebenarnya. Ya. Ada barusan nih tapi baru ada jawaban tapi belum final. Nah, kira-kira saya tuh mau mengkolektifkan menjadi satu akun yaitu akun kampus. Sementara akun kampusnya baru diaktifkan. Untuk operasional sebelumnya itu saya pindah-pindah akun. Di Google Scholar lain akun, di Sinta lain akun, di Scopus lain akun. Itu gimana mengkolektifkan? Bisa aja Pak. Nanti kalau di Google Scholar itu kalau Scholar kan udah nggak nggak apa-apa pakai akun biasa. Nanti kan afiliasinya kan pakai email kampus untuk konfirmasi afiliasinya. Terus kalau di yang lain itu tinggal ini aja Bapak buka profilnya terus ganti email. Jadi dia ada memang layanan boleh ganti email seperti itu Pak. Nanti Bapak tinggal ganti aja ya. Nanti Bapak tinggal buka misalkan kayak di mana Scopus ya tinggal buka profilnya terus ajukan pergantian email seperti itu. Oke, untuk jawaban sementara dari riset akun itu sudah saya berikan sama Pak. Masih ada masalah harus menghubungi kepegawaiannya, administratornya. Gimana itu? Bapak WA saya ntar Pak ya. Itu saya kirimkan Oh iya. Screenshotnya. Oh enggak masalah Pak ini bukan. Ini tinggal Bapak buka di Scopus enggak. Ini karena tadi Bapak sudah log out ya. Enggak ada masalah ini. Enggak ada masalah. Ini Bapak tinggal buka aja Scopus lagi. Kalau enggak kan sekarang aja Bapak buka Scopus nanti bisa lagi tinggal. Cuma ini Bapak enggak bisa login kan. Makanya kan tadi saya bilang kalau misalkan ada waktu nanti Bapak tinggal WA saya kirimkan email sama password email. Nanti saya coba benahi Scopusnya biar dia bisa masuk gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Ini kan kerekam, jadi Bapak jangan sebut. Mungkin lebih banyak nanti berkomunikasi lewat Japrim. Oh iya Pak. Izin. Ya. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi?
Karena ternyata yang ORCID kan udah semua ya, jadi saya pikir yang ORCID kita skip ya. Ternyata Bapak Ibu udah punya dan nanti tinggal ngupdate aja. Saran saya di-update aja data-data ORCID-nya biar dokumen artikelnya yang terbaru bisa masuk ke ORCID seperti itu. Untuk materi sertifikatnya itu yang udah saya di chat Zoom ya, Bapak Ibu nanti silakan di-download. Dan segera download karena ini mau saya akhiri ya, kalau nggak ada lagi yang nanya berarti Zoom-nya kita akhiri. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya silakan Japri. Pak, aku belum download. Oh iya, oke Bu Rini, nanti ada apa nanti kalau enggak nanti bisa Japri Bu, nanti saya kirim di WA saja boleh. Oh ya udah Japri aja deh. Maksud saya gitu ya. Sekarang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ini bukan komunikasi terakhir ya, kita bisa terus berkomunikasi di kegiatan berikutnya, dan kalau ada kendala insya Allah Japri saja, selama saya bisa bantu insya Allah saya bantu gitu kan. Kita sharing. Nah, kalau ada juga Bapak Ibu nanti yang mau kolaborasi hibah boleh. Saya lagi nyari ini satu tim dari informatika, kalau ini lagi nyoba ngajukan, nanti kalau ada Bapak Ibu yang keilmuannya informatika boleh Japri nanti gabung di hibah saya seperti itu. Dan ini juga ada ini Pak, ini ada pembukaan hibah Jepang ya, mungkin Bapak Ibu kalau ada rekanan dari Jepang yang bisa, oke, nanti bisa kolaborasi dengan saya, kita coba ikut hibah Jepang ya, seperti itu. Atau hibah-hibah lain ya. Tapi kalau selama ini saya tahu saya yang lagi buka September nanti, 1 September itu adalah hibah Jepang. Nah, kalau Bapak Ibu punya tapi dia skupnya sosial humaniora ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada ini bisa, atau saya juga ada draft tapi tentang manajemen mitigasi ya, manajemen bencana ya. Nanti kalau misalkan ada anunya bisa kita coba kolaborasikan seperti itu. Cuman mungkin kalau saya, karena ini ada 2 draft, yang satunya saya mengusulkan sebagai ketua, mungkin yang di draft berikutnya saya nggak bisa jadi ketua. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya rekam jejak tentang sosial humaniora bisa kita kolaborasikan ya. Itu hibah dari Jepang, cuman memang dananya nggak besar ya, cuman maksimal 2 juta yen atau sekitar 200 juta tok. Tapi nggak apa-apa kan, itu untuk rekam jejak dan pengalaman aja ya. Tapi semoga itu bisa nanti kita kolaborasikan. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah kalau saya pribadi senang berkolaborasi ya. Jadi silakan kalau misalkan Bapak Ibu ada informasi yang bisa dikolaborasikan, mari kita kolaborasikan. Saya kira seperti itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Nanti terkait ini reviewer, kalau memang misalkan tidak bisa terintegrasi dengan Scopusnya, Bapak Ibu nanti kita coba bangun yang manualnya. Nanti saya coba cari teman-teman rekan-rekan yang memang dia jurnalnya sudah Scopus dan mau memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkontribusi sebagai reviewer di jurnalnya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi, Ketemu di lain event. sertifikatnya bisa dijapri kan? Mas Adi. Ya Pak ya. Sertifikat sama materinya tadi. Baik Pak, baik Pak. Oke. Makasih Pak Adi. Saya close semua ya Bapak Ibu. Saya izin close.